Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febrianti Irwan dari kelas 1196. Dalam sejarah peradaban Islam, periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal sebagai puncak keemasan dari peradaban Islam. Secara politis, Khalifah merupakan seorang tokoh yang betul-betul kuat dan merupakan pusat kontrol antara politik dan agama. Kemakmuran masyarakat mencapai titik tertinggi, yaitu berhasil menyiapkan landasan perkembangan dunia pendidikan, terutama bagi perkembangan ilmu filsafat, agama, kedokteran, dan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Kelahiran tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan berbagai tokoh intelektual lainnya telah mewarnai berbagai ilmu pengetahuan di dunia sampai saat ini. Catatan sejarah pada masa dinasti Abbasiyah telah menunjukkan betapa banyaknya dinasti ini melahirkan para tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal hingga sekarang. Kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah juga tidak terlepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Daerah ini tertumpu pada pertanian dengan sistem irigasi dan kanal di sungai Efrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia. Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Baghdad. Kemajuan dinasti Abbasiyah juga begitu pesat dan sangat beragam. Bait Al-Hikmah adalah contoh bahwa kekayaan literasi dan ilmu pengetahuan penguasaan negeri ini. Pusat pengetahuan ilmu dunia berada pada genggaman masyarakat Islam. Puncak keemasan dinasti Abbasiyah terutamanya berada pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan juga terletak pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang merupakan seorang putra dari Khalifah Harun al-Rashid sendiri. Setelah berabad-abad lamanya, hingga saat ini masih dijumpai warisan ilmu pengetahuan oleh dinasti Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan kebudayaan Timur Tengah. Pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada tengahan abad ke-13 mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Saya Nurhalisa, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam peradaban dinasti Abbasiyah. Tokoh pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifahnya. Ketika Abbas menjabat sebagai khalifah, dia diberi gelar Al-Saffah yang berarti penumpah atau peminum darah. Sebutan tersebut diberikan karena mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang berisi perintah untuk membunuh tokoh-tokoh Umayyah. Bukan hanya itu saja, Al-Saffah juga melakukan perbuatan keji dengan menggali kuburan para khalifah Bani Umayyah, kecuali Umar II, dan tulang-tulangnya dibakar. Berdirilah sebuah dinasti menuju kekuasaan yang bersifat internasional dengan asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Al-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia lama. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, Bani Umayyah menguasai bangku kekhalifahan Islam secara paksa dengan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu,
Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah atau Karim 2019 ke 143. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, sejak tahun 750 sampai 1258 Masehi, melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur 754 sampai 775, yang artinya Sultan Tuhan di atas buminya. Dialah khalifah terbesar dinasti Abbasiyah, meskipun bukan seorang muslim yang saleh. Dialah sebenarnya yang membangun dinasti. 35 orang khalifah berasal dari keturunannya. Madinah As-Salam, nama resmi kota Al-Mansur atau Al-Mudawwarah, kota lingkaran, gerbang emas, kubah biru Al-Kubah, Al-Qadarah. Al-Mansur berbadan tinggi, berkulit gelap dan berjanggut tipis, gigi dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Al-Sarasi dari kelas 1196. Berbagai kebijakannya dijadikan acuan bagi para penerusnya, sebagaimana kebijakan Muawiyah menjadi acuan bagi khalifah-khalifah Umayyah. Pada masa kekuasaan ini berhasil mencapai kejayaan dan kemegahan yang tidak ada tandingannya. Dan pada abad pertengahan, kecuali Konstantinopel menjadi pewaris kekuatan dari prestise kota Ctesiphon, Babilonia, Nineveh, dan ibu kota bangsa Timur kuno, atau Hijr 360, dan selama 22 tahun pada masa kekhalifannya. Ada beberapa hal besar yang pernah dilakukannya sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam, seperti berhasil mendapatkan sejumlah buku dari Raja Bizantium, termasuk namun orang Arab tidak memahami bahasa Yunani, dan pada awalnya bersandar pada terjemahan yang dibuat oleh orang yang ditaklukkannya, yaitu Yahudi penyembah berhala maupun orang Kristen Nestor, serta memindahkan ibu kota kerajaan ke Baghdad dan memunculkan tradisi baru, yaitu menerapkan sistem wazir yang berasal dari ketenagaraan Persia untuk membawai suatu departemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahdi Ibnu Al-Mansur. Pada masa kekhalifahan Al-Mahdi Ibnu Al-Mansur, perekonomian mulai membaik. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi, sehingga hasil gandum, beras, kurma, dan minyak zaitun bertambah. Begitu pula dengan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lainnya juga bertambah. Dagang transit antara timur dan barat membawa kekayaan. Basrah dijadikan pelabuhan yang penting saat itu. Ia adalah khalifah pertama yang mengumandangkan perang suci melawan Bizantium dengan dipimpin oleh anaknya Harun dan sukses. Selama ekspedisi inilah ayahnya memberi gelar Ar-Rasyid yang artinya pengikut jalan yang lurus. Penaklukan di masa Khalifah Al-Mahdi meliputi daerah Hindustan atau India, dan penaklukan besar-besaran terjadi di wilayah Romawi. Selain itu, Al-Mahdi juga bersikeras terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, yaitu mereka yang menganut ajaran Manawiyah paganistik. Ajaran Manawiyah paganistik itu artinya penyembah cahaya dan kegelapan.
atau lebih dikenal dengan sebutan kaum Zindik. Harun ar-Rasyid berkuasa selama 23 tahun, yaitu 786 Masehi sampai 809 Masehi. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, masyarakat cukup mewah seperti yang digambarkan dalam hikayat, yaitu 1000 malam. Kekayaan yang banyak dipergunakan khalifah untuk kepentingan sosial, yaitu dengan mendirikan rumah sakit, pendidikan dokter itu diutamakan, dan farmasi dibangun. Pada masa itu juga, Baghdad telah mempunyai 800 dokter. Selain itu, Harun ar-Rasyid juga mendirikan permandian-permandian umum, sehingga dirinya cukup terkenal pada zamannya. Selanjutnya, yaitu lembaran sejarah pada abad ke-9, ada dua raja yang menguasai percaturan dunia pada masa itu. Yang pertama yaitu Charlemagne di barat dan Harun ar-Rasyid di timur. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, di kota Baghdad juga menjadi saingan satu-satunya Bizantium. Saingan di Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaannya. Masuknya berbagai pengaruh asing sebagian Indo-Persia dan Suriah, serta yang paling penting adalah pengaruh Yunani. Gerakan intelektual ditandai dengan proyek penerjemahan karya-karya bahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke bahasa Arab. Dimulai dengan karya mereka sendiri tentang ilmu pengetahuan, filsafat, atau sastra yang tidak terlalu banyak. Orang Arab memiliki keingintahuan yang tinggi dan minat belajar yang besar, sehingga segera menjadi penerima dan pewaris peradaban bangsa sebangsa yang lebih tua dan berbudaya yang mereka lakukan atau yang mereka temui. 5. Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh Daulah Abbasiyah yang dikenal dengan khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Ia berkuasa selama 20 tahun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah Abu Abbas bin ar-Rasyid Al-Ma'mun. Kata Al-Ma'mun yang berarti hamba Allah yang dipercaya. Pemberian gelar ini merupakan tradisi dalam Daulah Abbasiyah. Mereka menganggap diri mereka sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Sampai